Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo Perseners, bersama Yoga di sini. Mungkin Perseners masih asing banget nih dengar suara gue kan? Nah, sekedar informasi aja nih, 1% Podcast juga punya episode yang membahas filsafat nih. Dan ini merupakan episode filsafat yang pertama. Nah, kali ini gue bakal ngebahas topik seputar demotivasi. Dan apakah hal tersebut selalu buruk bagi kehidupan kita? Nah, Perseners, sekarang gue ditemenin sama Pak Syarif. Dan gue lebih senang menyebutnya seorang filsuf demotivasi. Halo Pak. Halo Yoga, halo Perseners. Oke. Nah, Pak Syarif Maulana ini merupakan pegiat dan petarung filsafat. Beliau juga merupakan pendiri kelas isolasi, sebuah portal diskusi daring yang membahas tema-tema seputar filsafat. Ini dari kapan ya kira-kira Pak ya? Saya lupa nih, gue lupa. Kelas isolasi ya? Itu dari Maret 2020. Oke. Dan kemarin sampai September, tapi ini ada rencana dilanjut lagi. Oke, gitu ya Pak ya. Nah, selain kelas isolasi, Pak Syarif juga merupakan mahasiswa doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Diryarkara. Dan yang lebih keren lagi nih Perseners, beliau juga merupakan penulis buku kumpulan kalimat demotivasi, sebuah panduan menjalani hidup dengan biasa-biasa aja. Keren banget nih. Nah, untuk biografi kira-kira ada yang kurang apa ya? Cukup lah ya? Cukup. Yang penting isinya lah. Ya. Nah, paling kita mulai aja nih Pak ya. Untuk permulaan banget nih Pak. Paling mau nanya aja sih Pak, definisi yang paling dasar banget untuk filsafat tuh apa sih Pak? Gitu lah Pak, supaya teman-teman juga paham nih gitu. Ya, filsafat itu sebenarnya kalau ini anggapannya itu kayak berpikir ribet, terus mengada-ngada. Tapi sebenarnya yang dipikirkan filsafat itu kan apa yang jadi keseharian kita, lalu ditanyakan lagi. Itu seperti pertanyaan-pertanyaan anak kecil sebenarnya, kayak apa itu bahagia, apa itu hidup, apa itu kematian. Itu semua dipertanyakan lagi, lalu kita coba jawab pakai pikiran sendiri ya. Jadi tidak langsung pada referensi atau kata orang tua atau kata siapa, tapi coba kita pikirkan sendiri gitu. Oke, ya paling kalau bisa gue simpulin sih, ya mungkin intinya ini apa ya, salah satu definisi paling umumnya itu sebuah proses pemikiran yang mendalam tentang hidup kali gitu ya Pak ya. Ya, dan dilakukan oleh sendiri ya. Dan biasanya sih yang sering gue dengar sih itu untuk mencapai satu kebijaksanaan gitu ya Pak ya, mencinta kebijaksanaan gitu ya kan? Ya, jadi karena kita itu selalu meragukan pikiran-pikiran yang sudah kita percayai dari lama, jadi nanti kita bijaksana karena ternyata nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah gitu. Oke, cukup deh Pak ya untuk pengertian filsafatnya Pak ya. Ya. Sekarang gue mau lanjut ke soal demotivasi nih Pak. Kira-kira lu bisa ceritain dikit nggak Pak, sebenarnya demotivasi ini apa sih gitu loh, biar Perseners dan gue ada bayangan nih. Oke. Kalau motivasi semua udah tahu ya. Motivasi itu artinya dorongan terhadap sesuatu atau latar belakang yang mendasari kita melakukan sesuatu. Nah, demotivasi itu sebaliknya ya. Jadi D itu
berarti pengurangan atau peniadaan gitu. Nah, tapi bukan berarti hidup kita tidak boleh ada dorongan atau tujuan. Tapi yang dimaksud demotivasi ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita memahami secara terbalik motivasi-motivasi yang kita terima dalam kehidupan kita sekarang. Ya, jadi misalnya kalau kita disuruh untuk bercita-citalah ke depan, yang jauh ke depan, itu motivasi. Nah, kalau demotivasi mungkin sebaliknya. Kenapa kita harus bercita-cita jauh ke depan? Kenapa nggak bercita-cita untuk hari ini? Kenapa nggak bercita-cita untuk punya masa lalu yang baik? Misalnya begitu ya. Kenapa nggak ke masa lalu aja? Kan kalau orang udah tua begitu ya, mereka sering kali cerita masa lalunya. Berarti hidup itu nggak selalu untuk masa depan, tapi untuk masa lalu juga bisa. Jadi kita bolak-balik ini karena kemungkinannya harusnya segala sesuatu dibolak-balik itu punya nilai ya. Jadi bukan berarti kalau A benar berarti bukan A pasti salah. Dua-duanya punya nilai begitu. Oke. Ya pada intinya seringkali kadang motivasi itu justru berujung pada ini ya Pak ya, hal-hal yang ilusif gitu ya, buah-buah ilusif. Dan mungkin demotivasi ini juga merupakan sebuah lawannya kali Pak ya, antitesisnya gitu ya. Ya, jadi kalau sesuatu itu rasanya manis, ya yang pahit itu bukan berarti jelek ya, tapi kita harus punya kemampuan menilai dua-duanya. Jadi kalau motivasi itu kan begini, kadang orang kalau dimotivasi itu dia menjadi semangat, tapi belum tentu semangat itu berujung pada keberhasilan ya, karena sangat banyak variabel orang menuju keberhasilan itu sangat banyak. Dan belum tentu karena pola pikir, belum tentu. Kan motivasi itu mengajak pola pikir untuk optimis, pasti bisa. Sebenarnya belum tentu orang itu dengan optimisme atau pola pikir itu bisa mencapai kesuksesan. Banyak sekali variabelnya, termasuk latar belakang keluarga, termasuk privilege yang dia miliki. Nah, demotivasi itu menempatkan lagi bahwa sebenarnya nggak perlu orang itu sukses dalam definisi-definisi yang dikeluarkan. Umum banget ya, banyak. Yang umum, betul. Misalnya kaya raya, misalnya sekolah tinggi, itu definisi yang dibuat oleh masyarakat pada umumnya. Nah, kenyataannya orang nggak bisa untuk mencapai semua itu. Kenapa nggak menerima keadaan dan memaknai hidup berdasarkan apa yang kita punya aja gitu ya. Tapi untuk sampai ke yang lebih lanjut, sebenarnya gue kepo dulu nih Pak, tentang proses kreatif lu gimana sih buat nulis dari buku itu tuh yang kumpulan kalimat demotivasi itu, proses kreatifnya gimana tuh? Apakah banyak perenungan kah? Atau banyak bengong kah? Atau bagaimana? Ya kalau dari pengalaman pribadi sih, ya ada tahun-tahun ketika saya banyak mengalami gagal ya. Jadi ada harapan misalnya, ini bakal dapat kesuksesan ini, taunya gagal. Lalu ada harapan nih kayaknya bisa hidup lebih baik, taunya gagal. Ternyata ekspektasi itu yang bikin stres itu. Sehingga saya pikir kenapa kita harus punya ekspektasi berlebihan? Kenapa nggak hidup untuk hari ini ya? Justru ketika kita berbalik, kalau disyukuri hidup itu ternyata sangat kaya ya. Kalau misalnya kita menganggap kok bisa ya orang hidup dari hari ke hari itu kok bisa ya, itu kan sebuah nikmat ya, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan ataupun kehidupan ini sebenarnya merahmati hidup kita setiap hari. Yang bikin kita stres itu adalah perasaan bahwa apakah hidup hari ini cukup? Bagaimana 10 tahun lagi, betul. 20 tahun lagi, bahkan bulan ke depan kita udah stres. Ini bagaimana hidup? Nah, itu yang bikin kita sebenarnya kadang justru berjarak dari hidup itu ya. Iya, dan justru kadang sebenarnya yang penting itu ini ya Pak ya, mungkin kita seringkali kurang merasa bersyukur gitu Pak ya, untuk apa yang dapat kita sekarang gitu kan. Betul. Yang kecil-kecil kayak misalnya bahwa hari ini kita masih bisa misalnya makan walaupun sederhana sekali, itu kan udah sesuatu yang luar biasa ya. Atau ketika kita mau webinar atau lalu internet kita lancar, itu kan sesuatu yang
tidak bisa dipisahkan dari kebaikan hidup ya. Itu kadang-kadang diabaikan karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang jauh sekali. Oke. Yang justru itu di luar kendali kita malah gitu ya. Sebenarnya hal-hal yang jauh ke depan itu sangat gelap ya. Justru masa depan Oke. itu Misterius. dan hidup itu sebenarnya lebih dinamis daripada apa yang kita pikirkan ke depan ya gitu. Oke. Mungkin gue mau bahas nih Pak di buku lo salah satunya itu membahas soal eudaimonia dan ataraksia nih, kalau gue salah koreksi ya, atau kondisi kebahagiaan dan tanpa masalah gitu loh. Kira-kira bisa dibahas sedikit nggak Pak? Kenapa kita harus mencapai itu gitu loh? Ya, jadi eudaimonia itu kan bukan kesenangan ya, tapi kebahagiaan yang penuh berkat ya. Keterberkatan itu bahasa Yunani. Jadi kalau diterjemahkan bukan happiness, tapi lebih ke tranquility atau well-being. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu sebenarnya nggak usah dari hal-hal material ya, tapi justru ketidakterikatan pada hal-hal material itu jauh lebih bisa bawa orang pada bahagia. Misalnya apa ya? Apakah orang yang punya materi segalanya itu pasti mencapai eudaimonia? Saya kira belum tentu ya. Eudaimonia bisa dicapai oleh orang yang tidak punya apa-apa misalnya. Karena dengan tidak punya apa-apa, dia tidak punya keinginan apa-apa misalnya. Nah, itu bikin dia lebih tenang ya dalam hidup ya. Jadi kalau ataraksia itu kan lebih ke kemampuan kita untuk tidak hidup tanpa masalah. Ya, hidup tanpa masalah. Nah, masalah itu apa sebenarnya? Kadang masalah itu sejalan ya, Yok, dengan keinginan kita, obsesi kita. Disitulah timbul masalah. Kan kita nggak tahu orang yang kaya banget atau pinter banget itu apakah dengan sendirinya masalahnya selesai, kan justru tambah banyak ya. Iya. Bisa jadi begitu. Karena mungkin terlalu banyak uangnya, jadi mau ini mau itu, justru kadang-kadang itu malah nimbul kesedihan lagi dan kekurangan lagi buat kita. Mungkin gitu ya Pak ya? Ya, betul. Makanya ini demotivasi itu sebenarnya bagian dari cara untuk mengendalikan hal-hal itu. Hasrat itu ya? Hasrat itu, betul. Jadi lebih ke ya kadang-kadang nggak punya apa-apa itu juga boleh kok. Santuy gitu, tenang. Karena hidup sudah mengurus kita sebaik-baiknya. Bahkan kucing di jalan aja juga dia nggak perlu motivasi berlebihan untuk tetap hidup, dia akan bisa bisa makan begitulah. Oke, siap. Ini gue mungkin balik lagi Pak ke soal motivasi dan demotivasi gitu ya. Maksudnya pengen lebih jauh ngebahas letak singgungannya di mana sih Pak? Terus apakah motivasi ini benar-benar harus disingkirkan kah atau harus seimbang gitu Pak kira-kira? Ya, kalau disingkirkan tidak mungkin ya, karena beberapa hal masih perlu motivasi. Misalnya anak kecil tidak mungkin kita demotivasi. Anak kecil harus menjalankan sesuatu dengan tujuan yang tinggi. Lalu betul, lalu orang tua ya, misalnya yang udah 60, 70 itu nggak mungkin kita demotivasi karena mungkin ya saya kira pandangannya udah cukup luas, tapi juga udah cukup bijak sehingga kita tidak perlu membuang harapan-harapan mereka. Lalu orang sakit jangan didemotivasi juga. Ya, kita nggak usah bilang orang sakit ya nanti juga sakit lagi atau nggak, udah kasih aja, bilang aja bahwa mereka akan sembuh gitu, walaupun ya kita tahu orang dari sembuh akan sakit lagi dan seterusnya, tapi kita nggak perlu bilang itu. Nah, demotivasi itu tetap sebuah cara berpikir yang seimbang bagi kita untuk mengatasi ekspektasi yang biasanya kadang merusak ya. Ekspektasi itu kalau tidak tercapai itu menimbulkan depresi ya, atau menimbulkan ketidakpuasan pada hidup, kemarahan pada hidup, perasaan serba kurang. Nah, jadi demotivasi ini harus dipahami sebagai cara kita untuk menyeimbangkan sudut pandang gitu. Jadi bahwa tidak punya uang itu tidak apa-apa, gagal itu tidak apa-apa, bahkan berhasil itu belum tentu sebuah hal yang menyenangkan, karena setiap keberhasilan menunggu kita beban yang lain gitu. Jadi orang harus diimbangi gitu cara pandangnya gitu. Paling yang poin tadi Pak yang soal anak-anak nggak boleh demotivasi, mungkin itu ngaruh ke perkembangan psikologis ya, bener ya Pak? Dijelaskan juga kan ya?
Ya, saya kira tidak ada poin dengan mendemotivasi anak-anak bahwa wah nanti cita-cita jangan terlalu tinggi nanti juga kalian bakal kacau atau apa, gak ada poin lah. Karena yang Oke. jadi poin itu adalah orang-orang di masa dewasa yang kemudian justru kehilangan kehilangan kesenangan anak-anaknya itu, kesenangan masa kecilnya untuk eh, hidup dengan bermain dan santai. Itu yang harus kita demotivasi, karena motivasi kadang menimbulkan cara bersikap yang terlalu serius ya, bahwa hidup itu harus diatasi dengan sampai 20 tahun ke depan. Itu saya kira yang harus di otak-atik ya, sudut pandang seperti itu. Oke, mantap Pak. Paling sedikit nih Pak, bahas soal motivator ya, boleh ya? Ya Tadi boleh. kan sebenarnya ngebahas soal kritik motivasi ya, kritik motivator terutama gitu loh. Jadi pertanyaan saya tuh, apakah bener-bener buah-buah motivasi itu justru lebih banyak menimbulkan kehinaan dan ilusif Pak gitu loh. Dan mungkin ini kayaknya rada berbau stoik ya Pak ya, soal bagaimana ekspektasi justru seringkali membunuh kebahagiaan dan harapan kita gitu loh. Gimana Pak? Ya, kalau motivator itu saya kira ini udah coba saya selidiki ya. Memang motivator itu baik ya. Tapi pertama, motivator suka punya kepentingan ya. Kepentingan pada company atau organisasi tertentu yang mendorong produktivitas kerja. Ya itu boleh lah, karena itu bagian dari strategi perusahaan biar karyawan tidak lesu gitu ya. Oke. Nah, cuman motivator itu permasalahannya ada pada bagaimana mereka menganggap bahwa pola pikir ya balik lagi ke yang awal sebagai satu-satunya obat ya. Jadi mereka bilang bahwa hidup harus semangat. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Kalau kita yakin bakal kaya, pasti kaya. Nah itu yang menurut saya bikin orang itu kemudian bersaing secara tidak sehat kadang-kadang. Betul. Ketika orang mulai menginginkan kekayaan, berambisi untuk kekayaan, itulah awal mula orang kemudian punya sifat serakah itu ya, dan dia melupakan Sekitarnya lah ya gitu ya. melupakan sekitarnya, betul. Jadi dia menganggap seluruh kehidupan ini persaingan dan dia harus berada di puncak dari piramida, dan menurut saya itulah awalnya. Dan motivator sedikit banyak memberi semangat ke arah sana untuk berkompetisi secara bebas, dan kadang-kadang bolehlah menyerang orang lain, menindas orang lain gitu. Padahal saya kira orang harus diberikan keleluasaan untuk memaknai kesuksesan dalam versinya sendiri begitu ya. Paling yang gue highlight ini sih Pak ya, terkadang tuh buah-buah motivasi itu sering banget menempatkan harapan dalam posisi yang paling tinggi gitu loh. Tapi kadang tuh hidup tuh banyak gocekannya gitu Pak. Jadi kadang-kadang kalau misalkan jatuh kita justru malah sakit hati gitu. Bener nggak Pak? Iya. Jadi seolah-olah bahwa hidup itu terlalu rasional ya, bahwa kalau kita misalnya punya gaji segini 20 tahun lagi kita bisa punya apa. Saya kira hidup punya caranya sendiri untuk menempa kita ya. Saya kira kehidupan ini punya banyak hal yang bisa kita gali daripada dengan rasio kita ya. Jadi ada orang yang kemudian dia merasa bahwa kerja di sini itu bukan sesuai gairahnya, sesuai keinginannya. Nah itu jangan sampai perasaan seperti itu bertentangan dengan rasio. Jadi kayak nanti kalau kamu mengikuti kata hati, nanti mau makan apa? Nah itu kan biasanya seolah-olah dunia diciptakan seperti itu ya. Padahal ya orang boleh punya sesuatu yang diinginkannya, disukainya, tanpa harus ketakutan oleh hal-hal yang berlebihan gitu. Oke. Sekarang gue lanjut nih Pak, mau bahas kalimat-kalimat yang rada provokatif dari demotivasi ya Pak. Boleh Pak? Ya silakan Dep. Nih yang pertama yang paling provokatif nih. Nomor 2, hiduplah tanpa arah dan tujuan agak tidak tersesat. Nah, gimana tuh Pak? Ya ini psikologi terbalik ya, bahwa kita harus menentukan tujuan hidup, kita harus menentukan arah hidup.
Tapi ketika kita menentukan tujuan dan arah itu sebenarnya itulah awal mula kita menentukan mana yang sesat dan mana yang tidak. Eh, Padahal kadang-kadang hidup itu bisa seperti air ya, mengalir, mengikuti kemana kita dibawa, dan hidup itu punya keajaiban untuk membawa kita pada hal-hal yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Betul, betul. Misalnya kuliah apa harusnya kerja apa, itu linear kan. Jadi kayak seperti sudah dirancang begitu. Tapi kalau kita itu lebih santuy, kadang hidup itu mengarahkan kita pada situasi tidak terduga ya. Tiba-tiba kita di tengah jalan dapat panggilan religius, lalu kita jadi ustadz, kiai atau penceramah tiba-tiba, dan kita tidak perlu gagal nih berarti saya karena tidak mengikuti lulusan itu, jalur lulusan itu. Nah, jadi saya kira hidup harus lebih mengalir ya. Jadi tidak perlu kita tentukan arah dan tujuannya secara jelas, karena itu kadang bertentangan dengan apa yang Tuhan atau kehidupan ini sudah rancang buat kita gitu. Ya, terkadang justru kita sudah bikin persiapan sebaik mungkin terhadap tujuan kita, ternyata hidup tuh nggak semudah, nggak sesimpel tujuan yang udah kita rancang gitu Pak ya. Ya, kadang-kadang jauh sekali gitu berbeda ya. Betul. Oke. Nih, selanjutnya lebih provokatif lagi. Nomor 7, kita sekolah agar terlihat normal. Wah, gimana ini? Ya, karena image sekolah itu kan selalu dalam koridor untuk kita bisa jadi orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih nanti ke depannya punya akses ya. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya, sekolah itu kan sebenarnya biar kita nggak dianggap orang aneh aja, jadi kita sekolah. Karena kalau orang nggak sekolah kemudian dianggap dia nggak sekolah, padahal misalnya dia pinter, dia punya kecerdasan, dia punya satu hal yang tidak dipunyai oleh orang kebanyakan. Tapi kemudian kalau tidak sekolah seolah-olah ini tidak normal ini ya. Normal. Normal. Jadi kita harus lebih terbuka ya, memandang keragaman orang dengan segala potensinya gitu ya. Ya paling kalau saya analisis gini Pak ya, mungkin banyak banget sekolah yang mungkin mengacunya ke arah industri banget, justru itu melupakan hal yang paling esensial dari sekolah itu sendiri, yaitu mendidik supaya dia menjadi manusia gitu Pak ya. Betul. Jadi gitu kan? Sekolah harusnya jadi tempat orang menemukan dirinya, membentuk siapa dia, memandang kehidupan secara lebih luas ya, bukan untuk dipersiapkan langsung menjadi orang yang siap kerja, nggak selalu seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih gue ngebahas fenomena yang lebih milenial nih ya. Banyak banget Pak umur-umur gue yang punya target umur 25 harus nikah, harus punya mobil, harus jadi orang gitu ya. Di samping itu kehidupan modern tuh semakin cepat gitu Pak ya. Banyak hal terjadi sehari-hari gitu lah. Bahkan dalam kejadian itu seringkali menyerang kesehatan mental kita Pak. Bahkan banyak banget fenomena-fenomena soal bunuh diri gitu ya. Mungkin gue mengutip dari buku Bapak yang bab Emil Cioran, dia berbicara seperti ini. Hanya orang-orang optimis yang bunuh diri. Mereka adalah orang-orang yang gagal dengan optimismenya. Kita orang-orang pesimis bahkan tidak tahu atas alasan apa kita hidup, apalagi alasan untuk mati. Kira-kira bisa dibahas nggak Pak? Ya itu definisi kesuksesan yang harus usia berapa, punya apa, harus menikah dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya bikin kita kurang berhasil dalam memahami apa yang jadi tujuan hidup kita sebenarnya. Harusnya setiap orang itu punya cara untuk merealisasikan diri, dan bukan dengan definisi yang dibentuk oleh society begitu. Jadi disitulah orang ketika dia gagal memenuhi ekspektasi masyarakat, bukan ekspektasi diri ya, ekspektasi masyarakat, dia kemudian stres gitu. Saya kira banyak kasus-kasus bunuh diri itu dari orang-orang yang sebenarnya sukses secara pencapaian finansial mungkin finansial, akademik, tapi
dia ada standar yang kurang ya. Dia merasa standar ini tidak memenuhi tuntutan masyarakat atau bahkan Betul. dimulai dari orang tuanya sendiri tidak puas begitu. Nah, ini saya kira harus kita renungkan ya. Kenapa kok bisa ada orang yang begitu stres padahal dia sudah mencoba mengejar apa yang menjadi keinginan masyarakat ya. Jangan-jangan keinginan masyarakat bertentangan dengan keinginan dirinya sendiri. Oke. Intinya santuy lah Pak gitu ya intinya ya. Ya intinya santuy. ini jadi demotivasi itu ajakan untuk santuy, tapi ada dasar filosofisnya. Jadi santuy itu bukan penolakan terhadap hidup ya, tapi santuy itu ada landasan filosofisnya bahwa santuy itu sudah dilakukan oleh orang-orang ribuan tahun dari zaman Yunani dan mereka bisa mencapai kebahagiaan dengan santuy itu. Betul. Oke Pak. Nih gue lanjut ya. Apakah demotivasi itu kan selalu dianggap negatif dalam kehidupan nih Pak ya? Gue balikin lagi nih. Terus gimana sih sebenarnya demotivasi itu bisa jadi solusi akan kekecewaan hidup gitu Pak? Ya. Solusinya? Ya solusinya gini, mungkin lewat pemikiran demotivasi ini kita diajak untuk selalu bisa memperhatikan alternatif dalam hidup. Jadi hidup itu menurut saya bukan berarti kalau A baik bukan A jelek. A baik bukan A sama dengan baik juga bisa. Oke. Gitu. Jadi mengubah perspektif dalam hidup dan itu benar-benar tidak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kehidupan dianggap baik, bukan berarti kematian itu buruk gitu. Itu contoh ekstrimnya ya. Bahkan saya berpikir bahwa kalau kematian itu sesuatu yang buruk, coba bayangkan kalau hidup itu tanpa kematian, bukannya lebih buruk lagi gitu ya. Kalau semua orang hidup terus atau betul. dalam waktu yang panjang atau tidak terbatas, jangan-jangan yang bisa membunuh manusia pada akhirnya cuma sesama manusia, itu kan malah lebih buruk kan. Oke. Ya jadi kita harus ubah cara pandang dan lihat bahwa agama itu sebenarnya mengajarkan ada unsur demotivasinya lebih besar ya, bahwa kita bersyukur itu kan artinya menerima keadaan yang sebaliknya gitu. Jadi kalau kita bahagia, tidak bahagia pun harus bersyukur, dan dengan cara itu kita dapat bahagia gitu ya. Jadi ini coba kita belajar bolak-balikin pikiran lewat demotivasi gitu. Oke, betul. Ini gue dengar filsuf demotivasi kayak dengar motivator Pak ya. Pengakuan dari orang yang baca demotivasi sih mereka tambah semangat ya. Oke Pak, ini yang terakhir nih, ada nggak yang mau Bapak sampaikan untuk perseners gitu, barangkali renungan lah. Begini perseners, untuk motivasi saya kira tidak perlu dihilangkan ya. Motivasi perlu dalam hidup. Untuk mencapai sesuatu kita perlu motivasi. Bahkan untuk saya menulis buku demotivasi harus butuh motivasi juga. Tapi perhatikan bahwa hidup itu tidak selalu harus dengan satu kacamata ya. Ada kalanya kita punya kacamata yang lain dalam memandang hidup. Misalnya orang yang tidak punya pencapaian tinggi jangan dianggap rendah. Orang yang punya kekayaan berlimpah jangan langsung dipandang hebat atau apa. Coba lihat dari perspektif yang lebih luas tentang hidup, bahwa bisa aja orang yang kaya itu tidak bahagia, bisa aja ya orang yang tidak punya apa-apa itu jauh lebih bahagia. Kita tidak sedang membuat demotivasi jadi prinsip utama dalam hidup, tapi kita harus punya demotivasi dan motivasi sekaligus dalam perspektif kita begitu ya. Oke, keren banget nih Pak ya. Nah, oke perseners, obrolan gue sama Pak Sarif tadi tentunya ngasih banyak banget ilmu-ilmu baru nih, dan yang pasti bikin kalian kepo untuk belajar lebih dalam mengenai demotivasi. Barangkali Pak Sarif bisa kasih bantuan nggak untuk mengaksesnya Pak? Ya, demotivasi ada akun Instagramnya begitu ya, di kumpulan kalimat demotivasi. Lalu saya juga tulis buku kumpulan kalimat demotivasi, itu ada di beberapa toko buku online maupun offline, dan saya sedang mempersiapkan
buku berikutnya berjudul Sob Kikil ya. Sob Kikil itu pelesetannya buku Chicken soup. motivasi ya, sop ayam ya, ini Sob Kikil. Oke. Oke. Karena mungkin bocoran isinya adalah kisah-kisah sukses ya, misalnya orang kaya, orang pinter, tapi ternyata ada ketidakbahagiaan dalam diri mereka gitu. Oke. Ya. Pokoknya kalau untuk mengakses demotivasi bisa klik di Google aja lah Pak ya. Ya silakan, kayaknya udah ada beberapa orang mulai membahas ya. Oke, perseners. Di akhir obrolan ini gue bakal nyimpulin beberapa hal nih. Jadi gini, meskipun banyak yang bilang kalau hidup ini bukan soal persaingan, kita justru harus menyadari bahwa terkadang hasrat dan ambisi seringkali menjebak kita untuk terjun pada pertempuran yang kali absurd, melelahkan, bahkan sampai menyakiti diri kita sendiri. Nah, belum lagi soal ekspektasi nih yang sering kali terbentuk dari buah-buah motivasi yang sangat berlebihan, yang amat melonjak dan terkesan ilusif, yang justru sering banget membunuh kebahagiaan kita sendiri. Nah, karena itu, kita harus sejenak beristirahat, meriset diri, bahkan mendemotivasi diri, agar senantiasa kita bersyukur dan mendapatkan kepuasan hidup yang otentik. Oke, mantap. Nah, gue jadi inget nih Pak, omongan Christopher McCandless ya di film Into the Wild ya. Bapak tahu kan, kita pernah bahas kan ya? Ya. Kira-kira dia ngomong begini Pak, jadilah orang yang selalu merasa cukup, sebab dengan hal itu, kamu tidak akan merasa kekurangan apa-apa. Yang terakhir nih, gue ngutip salah satu kalimat di buku demotivasi yang menurut gue kena banget nih, yang bisa jadi perenungan kita. Kalimatnya gini, bekerja keras membuat kita tidak sempat memikirkan kematian. Maka dari itu, perbanyaklah waktu luang, karena tidak ada pikiran besar yang lahir dari kesibukan. Wede, kacau. Ya, gitulah. Banyak-banyak santuy ya. Oke, perseners, jangan lupa untuk mengakses podcast ini di Spotify 1% ya. Dan podcast-podcast lain juga tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan Spotify. Oke, terima kasih ya Pak Sarif atas perenungannya. Dan buat perseners, nantikan 1% podcast episode filsafat selanjutnya ya. Dengan Yoga di sini, salam. Thank you Pak. Salam, terima kasih.